Ketua kelasnya siapa? Mau dibimbing teman-temannya untuk baca doa? Daru. Tolong dibimbing. Baiklah, sebelum membaca doa, kata baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita doakan memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin. Mulai ya. Ya, Bu. Mulai kemana nih? Maybe gua saya terlebih dahulu deh, kamu masuk nggak hari ini? Ada Bu. Siapa? Cerim. Kenapa nggak masuk? Sakit perut kata maaf. Ya udah kita doakan semoga kita sembuh, oke? Amin. Ada yang tahu hari ini Ibu mau ajarin apa? Saya Bu. Ciri-ciri makhluk hidup. Semangat nggak belajarnya hari ini? Semangat. Harus dong ya. Gimana kalau sebelum belajar kita ice breaking terlebih dahulu? Yes. Mau nggak? Mau. Nah di sini kalau Ibu bilang tepuk satu jawabnya yes, tepuknya satu kali. Terus Ibu bilang tepuk dua, tepuknya dua kali, bilangnya oke. Terus tepuk tiga, seterusnya di sini kan ada nih, tahu kan? Iya. Ya Bu. Kita mulai. Udah siap belum? Sudah, Bu. Kok nggak ada yang jawab? Sudah. Sudah Bu. Baik. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Nah, tepuk fokus. Ada yang tahu nggak gimana? Nggak tahu Bu. Baik, tepuk fokus itu tepuk fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Udah tahu belum? Ya udah kita mulai, oke? Tepuk fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Pintar. Udah siap belajar? Sudah. Baik, semangat sekali ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu belum makhluk hidup itu apa? Nah, yang mana juga kita mau belajar di sini udah Ibu jelaskan. Nah, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dari pengertian yang dijelaskan, ada yang tahu jenis-jenis makhluk hidup itu apa? Ayo, masa nggak tahu? Di sekeliling kita itu ada loh, bernapas. Jenis-jenisnya ayo, ada yang tahu? Nggak tahu. Ya udah, kita lanjut. Nah, jadi jenis-jenis makhluk hidup itu ada tiga. Yang pertama manusia, kita sendiri. Yang kedua itu hewan. Dan yang ketiga apa kuncinya? Tumbuhan. Nah, jadi makhluk hidup ini terbagi menjadi tiga. Kenapa dia disebut makhluk hidup? Pasti dong ada ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya apa saja? Nah, ciri-cirinya itu ada berapa itu? Nah, yang pertama yaitu bergerak. Nah, kenapa? Nah, bergerak. Kenapa makhluk hidup itu bergerak? Karena makhluk hidup memiliki kemampuan gerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Contohnya manusia. Manusia perlu bantuan orang lain nggak untuk bergerak? Manusia bergerak menggunakan apa? Kalau hewan ada banyak ya, saya menggunakan sayap, terus ya. Nah, ibu mau kasih contoh. Kursi bergerak menggunakan apa? Dorongan. Berarti makhluk hidup atau enggak? Tidak. Pinter. Lanjut. Nah, yang kedua itu bernafas. Makhluk hidup tentunya bernafas. Kalau nggak bernafas artinya mati. Ya. Makhluk hidup itu bernafas karena untuk bertahan di habitatnya. Mereka menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau manusia itu ada
makhluk hidup mengalami pertumbuhan, yaitu adanya proses pembelahan sel pada tubuh makhluk hidup yang menyebabkan jumlah sel semakin banyak dan semakin matang. Nah, di situ ada 3. Ini ada yang tahu proses pertumbuhan pada apa? Nah, pinter. Manusia itu proses pertumbuhannya dari embrio dong, terus berubah menjadi janin, terus bayi, terus lagi, nah lanjut dewasa, terus kalau kalian ini pertumbuhannya apa sekarang? Nah, yang juga itu pertumbuhan pada apa? Nah, masa pertumbuhan kuku itu dari telur, terus tumbuh menjadi ular, terus menjadi Pupa. terus lagi muda, terus dewasa, pinter. Yang terakhir, ini masa pertumbuhan pada apa? Dari menjadi anak ayam, terus anak dewasa, terus jadi lagi. Oke, lanjut. Nah, berkembang biak. Kenapa makhluk hidup itu berkembang biak? Ayo, ada yang tahu? Tidak. Makhluk hidup berkembang biak itu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, berkembang biak pada makhluk hidup itu ada 2, yaitu yang pertama apa? Coba baca. Ada yang mau baca? Angkat tangannya dong, masa nggak ada yang berani satupun? Coba ibu tunjuk. Yang mau masuk itu siapa namanya? Wahyu, Bu. Kenapa malu-malu? Coba tolong ibu minta tolong bacakan berkembang biakan pada makhluk hidup itu. Ada apa saja? Itu yang ada di depan, tinggal baca aja. Ini Melahirkan sama bertelur, Bu. ya, kita tahu nggak yang melahirkan itu apa saja? Hidup apa? Manusia, Bu. Ya, apa lagi? Harimau. Tuh, lagi. Singa. Kucing. Lagi kelinci. Lagi ayam. Ayam. Kita lanjut ke yang telur. Oh, hidup yang telur itu apa? Bebek. Ayam. Buaya. Bu. Ular. Apa? Salah satunya. Yang pakai baju kemeja apa? Burung. Terus yang bermimpi. Kamu namanya siapa? Nah, apa salah satunya? Mau hidup yang berkembang biak dengan bebek, ayam, ular. Satu aja. Oh, ya udah lanjut. Nah, yang terakhir bukan yang terakhir, yang kelima ya, maaf. Makan dan minum. Kenapa sih makhluk hidup itu perlu makan dan minum? Biar mati. Kalau makan ya mati ya. Untuk apa? Mempertahankan tubuhnya. Nah, di situ ada kelinci. Kelinci biasanya makan apa sih? Udah tahu ya, masa nggak tahu? Tahu. Pilet. Dan wortel. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsangan. Kenapa ada disebut dengan iriditas? Kenapa sih makhluk hidup peka terhadap rangsangannya? Nah, makhluk hidup peka terhadap rangsangannya yaitu memberikan respon reaksi terhadap rangsangan yang diterimanya. Contohnya, ini ada yang tahu ulat apa? Seribu. Rangsangan yang diberikan kayak seribu itu apa penyebabnya? Sentuhan. Nah, betul. Pintar. Terus yang kedua itu tumbuhan apa? Putri untuk. Iya, maka ada rangsangan ketika betul. Yang terakhir apa itu? Manusia dan matahari. Panas. Kenapa bisa disebut sebagai pekatan dan rangsangannya? Ada yang tahu penyebabnya apa? Ya, pintar. Ibu mau kasih contoh nih. Coba. Nah,
jilbab coklat, cubit temen di sampingnya. Kaget gak? Nah, itu artinya berarti makhluk hidup gak dia? Makhluk hidup karena dia bukan terhadap rangsangannya. Nah, tahu kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Tidak bisa bergerak. Lagi, tidak bisa bernafas. Lagi. Karena dia tidak masuk ke dalam kategori ciri-ciri makhluk hidup tadi. Benda mati ya. Udah. Hanya itu ya ibu sampaikan mengenai kategori ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang bisa ditanyakan yang kurang mengerti? Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau nggak ada ibu mau kasih bagi kelompok. Ada berapa di sini? Coba berhitung dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 orang. Berarti dibagi. Ya udah lah ya, setiap kelompoknya 2 orang aja. Ada yang 3. Ini aja 2. Oke. Nah, terus lagi kalau 3. Kelas bisa ke sini. Nah, ibu mau kasih. Ada yang kasih tadi? Bukan, 5 kelompok. Boleh diminta tolong untuk salah satu perwakilan kelompoknya maju. Foto per kelompok, tolong ambilkan kertas yang ada di depan. Nah, silakan duduk ke masing-masing. Nah, ibu minta tolong. Di situ kan ada kata-kata pertanyaan ya, ya Bu. Kalian diskusikan ke kelompok kalian masing-masing. Tulis, ada pulpen kan? Ada Bu. Sekolah nggak ada pulpen. Ada pulpen ya? Ada, Bu. Sekolah nggak bawa pulpen gimana ceritanya itu? Lupa ibu, maaf. kasih 2 aja. Nah, ini boleh gaya berdiri nanti dibalikin ya, jangan nggak dibalikin. Iya Bu. Jauh lagi. Beda semuanya. Nih, bentar dulu jadinya. Ya Bu.
Dan kemudian ayam dewasa. Tahap pertumbuhan pada kupu-kupu yaitu yang pertama telur, kemudian menjadi ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Benar enggak? Benar. Salah. Benar dewasa. Saya Kenapa? karena ada masa kupu-kupu muda, tidak langsung kupu-kupu Emang dewasa. tadi nggak disebutin? Yang memang ya kalau kemudian perbaikan ya. Jangan temenin. Ya sih. Ayo satu lagi. Saya dulu. Main dulu. Ada lagi. Kenapa ketawa? Ada yang bilang, bertanya. Perkenalkan, nama saya Widya Putri. Saya Yuda Sukmawati. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan tiga contoh makhluk hidup yang bukan menghadapkan sama. Yang pertama manusia, dicubit. Hewan, ular pepis. Sebenarnya nggak boleh diketawain loh. Ya ibu. Tumbuhan putri makhluk. Udah? Gimana teman-temannya, bener nggak? Benar. Oh iya nggak? Oh, Iya dong. terima kasih Bu. Pintar banget semuanya. Berarti apa yang dijelaskan tadi ngerti ya dan memperhatikan apa yang dijelaskan. Mungkin itu cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian dan juga jagalah makhluk hidup di sekitar kita dan kurang